Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada sore yang cerah ini kita hadir bersama-sama di majelis kajian sore Selasa ini di Masjid Al-Firdaus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa tetap istiqomah, tetap konsisten mengikuti sunnah beliau, menjadikan beliau sebagai tauladan dalam kehidupan kita. Langsung saja kita bahas pada sore ini tema yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu 4 keutamaan membaca Asmaul Husna, ya. Jadi kalau kita membaca dengan lagu kita, suara kita, dengan nada kita, itu silahkan ya, sesuai dengan maunya kita. Tapi mungkin yang tadi kita baca itu memang umum dibaca seperti itu, walaupun banyak juga yang membaca berbeda dengan seperti itu. Ya, pertama saya jelaskan ini Asmaul Husna itu apa? Itu nama-nama Allah. Allah itu satu, tetapi namanya 99. Jadi kalau kita misalnya menyebut nama Allah itu banyak, lalu ada orang yang mengatakan bahwa Tuhan kalian itu satu tapi kok namanya banyak, berarti Tuhannya banyak. Allah satu, namanya banyak, dan nama yang banyak itu adalah melekat sifat-sifat Allah itu sendiri. Jadi setiap nama yang menyebut nama Allah itu sebenarnya sifat Allah. Misalnya, saya memberikan informasi buat kita ya. Ada nama orang Rahman, ya, itu kan nama Allah ya. Yang bagus sebenarnya harus ada tambahannya. Ibu tahu apa tambahannya? Abdul, ya, Abdul Rahman. Kenapa disebut dengan Abdul? Karena Abdul itu artinya hamba. Rahman itu Allah, yang artinya adalah Maha Pengasih. Hamba itu abdi, betul loh, di dalam hambanya Allah. Sehingga kalau ada orang namanya Rahman, Rahim, itu mesti mereka akan menambah di depannya dengan nama Abdul. Nah, itu betul ya. Jadi kalau nanti ibu pengen ngasih nama cucunya dengan nama Gusti Allah, misalnya Ar-Razzaq itu ya, nama Allah yang Maha Pemberi rezeki gitu. Nah, beri depannya itu Abdul Razzaq gitu ya. Walaupun sekarang saya lihat nama-nama sekarang tuh udah ada nama-nama itu ya, modern semua nama-nama sekarang gitu ya. Tetapi sebenarnya nama-nama seperti itu tuh bagus, itu menunjukkan ciri kita seorang muslim. 4 keutamaan Asmaul Husna itu kalau kita baca, itu yang pertama adalah kita melakukannya sesuai anjuran Rasulullah. Jadi Rasulullah menganjurkan kita membiasakan membaca Asmaul Husna. Ya. Jadi kalau ibu baca Quran, sebelum membaca Quran, bacalah Asmaul Husna ini ya. Ya tidak menjadi kewajiban ya, tetapi anjuran. Nah, Rasulullah menganjurkan sebagaimana disebutkan sabda Rasulullah, benar dianjurkan bagi setiap orang yang mendengar Asmaul Husna ya, dan mempelajarinya. Jadi mempelajari. Ya, kalau ada nama orang, ada nama Allah di belakangnya, tapi tidak ada nama Abdul,
berarti dia apa yang dikatakan oleh Nabi, dia tidak belajar. Artinya dia tidak tahu. Makanya kita perlu belajar. Ya kan ada nama orang kan, misalnya Razak gitu kan, ada kan Rozak Fatoni misalnya. Nah mestinya di depannya itu Abdul Rozak Fatoni itu. Jadi kalau misalnya ada namanya itu yang banyak dipakai itu selain Rahman, selain Rahim itu kan Rozak apa lagi? Mujib. Oh iya ibu ya, Abdul Mujib. Itu udah benar deh itu ya. Majid juga, Majid ya, Pak Majid. Itu yang benar tuh namanya harus Abdul Majid. Betul tuh itu ya. Jadi itu nama-nama yang sering dipakai dan digunakan oleh orang. Nah karena itu kata Rasulullah benar, dianjurkan bagi setiap kita untuk membacanya, mempelajari dan mendengar kalau ada orang yang membaca Asmaul Husna, nama-nama orang yang terbaik. Nah kalau kita biasa membaca, paling tidak kita mulai di pengajian ini ya, berarti kita sudah mengikuti anjuran Kanjeng Nabi. Sementara kita itu kan dianjurkan mengikuti Kanjeng Nabi. Ya kalau kita sudah mengikuti, berarti kita sudah mengikuti sunnah Nabi. Bahwa sunnah Nabi menganjurkan kepada kita untuk kalau ada orang membaca sunnah kita dengarkan. Kalau misalnya kita membacanya, baca dengan baik. Kalau kita ingin tahu artinya, pelajari arti. Dan setiap nama-nama itu ada maknanya. Lalu yang kedua, keutamaannya apa? Yaitu sebagai pengantar agar doa dikabulkan. Nah, jadi kalau kita ingin berdoa supaya doa kita itu dikabulkan, ada pengantarnya. Apa pengantarnya? Sebutlah Asmaul Husna. Jadi kalau ibu-ibu berdoa kepada Allah, jangan hanya ya Tuhanku. Kalau ibu minta rezeki, mulailah dengan ya Razzaq, mudahkanlah rezeki. Ya. Kalau hidupnya biar mudah mendapat kasih sayang, gitu kan, mulailah dengan ya Rahman. Ya Rahman, kasih sayangilah hamba ini oleh keluarga hamba, anak-anak hamba. Tinggal menyebut seperti itu, ya. Karena di nama-nama Allah itu sudah. Sucikanlah hati saya, mulailah dengan ya Kudus, karena Kudus itu adalah suci. Ini kalau kita ya Kudus, sucikanlah hati saya, ya Kudus, sucikanlah badan saya. Nah itu dengan memulai seperti itu. Jadi tidak langsung ya Tuhanku, bukan berarti tidak boleh gitu ya, boleh saja. Tetapi dengan menyebut Asmaul Husna ini, itu dia sebagai pengantar doa kita agar dikabulkan. Ya, jadi dalam berdoa itu kan ada tata krama. Kenapa ibu kita memohon berdoa itu mengangkat tangan? Itu kan tata krama. Nah orang meminta kok, masa kita Gusti Allah berilah saya, kan nggak mungkin ya. Meminta kok sombong banget gitu. Tapi kalau kita minta, tangan kita diangkat gitu, ya. Mau perkara nanti ada orang berdoa gini, ada yang kayak gini, mungkin tinggal beda. Kalau gini galuannya cilik gitu ya. Kalau yang kayak gini gede gitu mintanya ya. Itu monggo ya. Yang penting tidak mengganggukan jari sebelah, doa langsung tangan gini kan. Itu kan ikut orang. Sepatutnya tapi angkat tangan. Ya, jadi itu tata krama. Pengantar agar doa kita dikabulkan, mulailah dengan menyebut salah satu Asmaul Husna sesuai dengan permintaan ibu semua. Di dalam Al-Quran itu disebutkan dalam surat Al-A'raf ya, ayat 180, di mana Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna tersebut. Nah, itu ada tuntunannya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahkan arti namanya tersebut.
Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jelas Ibu ya. Jadi Allah sendiri yang merintahkan kepada kita, mohonlah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna. Ibu boleh saja berdoa, Gusti kabulkanlah doaku gitu. Terus bahasa Jawanya, Tuhan kabulkanlah doa saya. Tuhan saya ingin ini, Tuhan sehatkanlah saya. Tuhan berkati saya. Boleh, tapi akan lebih baik lagi ketika kita berdoa itu dengan menyebut nama Allah sesuai dengan permintaan kita. Kita ingin kaya, doalah ya Ghani. Ya, Ghani itu yang maha kaya, ya. Jadi ya Ghani, kayakanlah saya, kaya hati saya, kaya harta saya. Kalau jalur itu jangan hanya kaya harta, kaya hati juga harus kita kita mintakan kepada Allah. Nah, dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu itu akan meyakinkan kita bahwa doa itu tidak hanya sekedar kita pinta, tetapi ada tuntunan dalam berdoa. Yang ketiga, keutamaan membaca Asmaul Husna yang ketiga adalah orang yang membacanya dijanjikan surga. Jadi kalau kita rajin membaca Asmaul Husna ini kita akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1 gitu kan. Barang siapa yang menghitungnya dan membacanya, ia masuk surga. Bacanya saja sudah masuk surga. Paling tidak seperti kita ini tadi sudah dijanjikan surga ya. Kalau kita bisa menghafalnya lebih baik. Tapi kalau kita bisa membaca dan biasa membacakannya, nah itu kita dijanjikan surga. Hadis ini hadis sahih ini Ibu. Hadis sahih itu tingkatnya itu tinggi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, itu derajat hadisnya itu sahih. Keutamaan membaca Asmaul Husna yang keempat itu adalah dosa-dosa akan diampuni. Ini luar biasa gitu ya. Jadi orang-orang Muslim yang senang ya, membaca Asmaul Husna ini itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Gusti Allah. Ada nggak di antara kita yang tidak punya dosa? Tidak ada. Kita umat Nabi Muhammad ini memiliki dosa. Hanya Nabi Muhammad yang tidak memiliki dosa. Tidak ada dosa dan kesalahannya pada Gusti Allah. Nabi Muhammad tidak punya dosa, ibadahnya rajin atau biasa-biasa saja. Rajin, tidak punya dosa, itu dijamin dia masuk surga. Tapi ibadah beliau itu melebihi orang yang punya dosa. Coba kita perhatikan. Saya perhatikan coba Bapak. Kenapa saya katakan Bapak? Kalau habis sholat Jumat itu, kalau saya ngimami sholat itu sholat pertama itu paling tinggal beberapa orang, 1 menit saya habis sholat salam itu sudah ada. Saya tidak tahu ini apa akibat karena nasi bungkus di belakang, saya tidak tahu. Betul Ibu. Kalau dulu tidak seperti itu, tapi sekarang kok seperti itu ya, gitu kan? Apalagi kalau saya lihat itu misalnya kemasannya itu kemasan yang ayam goreng gitu ya, itu cepet banget itu. Gitu. Dulu masih lama saya berarti. Nah maksud saya begini ya, mudah-mudahan tidak ada bapak-bapak ibu-ibu ya yang seperti itu. Habis sholat itu zikir dulu lah, ya. Kita baca subhanallah 33 kali, gitu ya. Alhamdulillah 33 kali ya. Itu kan bagus gitu. Berdoa setelah itu. Tapi orang nggak sabar ya. Maka saya katakan kita yang punya dosa saja itu seakan-akan kita merasa tidak punya dosa, nggak pengen memohon lagi ampun kepada Allah. Nabi yang jelas dia itu dijamin masuk surga oleh Allah itu berdoa dan berzikirnya itu lama.
Saya tidak mengatakan ikuti Nabi selama-lamanya, tidak. Tapi mbok ya, setelah sholat tuh ya ada zikirnya, Pak. Paling sekitar 5 menit, ya 10 menit, tidak lama begitu ya. Begitu kita berdoa gitu. Surat Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'd ayat 28, Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Ar-Ra'd ayat 28 ini Allah mengatakan yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Nah, jadi dalam ayat ini kita diajarkan ketika kita ingat kepada Allah itu sesungguhnya itu menenangkan kita. Dan ingat Allah berarti kita ingat nama-nama Gusti Allah gitu. Makanya kalau orang yang biasa menyebut nama Gusti Allah, ketika dia melakukan, mengucapkan sesuatu yang dia ingat Allah, misalnya ya Allah gitu kan, kok saya deg-degan ya, kita menyebut Allah ya. Tapi kalau orang yang tidak menyebut Allah, kenapa ya kok saya deg-degan, tidak ada ingat kepada Allahnya itu ya. Ketika misalnya kita naik kendaraan atau kita jalan lalu kita kepleset atau jatuh, kita yang muncul dalam ucapan kita tuh Gusti Allah gitu kan, astagfirullah. Kenapa? Yang ingat itu Allah. Tetapi kalau ada orang yang seperti itu jatuh misalnya atau kepleset, yang keluar dari mulutnya itu bukan ingat kepada Allah, itu juga ada. Kalau anak-anak sekarang buset gue jatuh gitu kan, alamak gitu kan. Kita enggak biasa menyebut apa namanya ya, Allah dalam setiap masalah yang kita ada. Saya pernah membawa teman saya ke Kali Adem melihat puncak Merapi dari dekat, Ibu ya. Begitu dia ngambil foto tuh dia sibuk ngambil foto. Ciri turis itu kan tidak menikmatinya ya, tapi memoto dulu, gitu kan. Orang yang baru datang ke Jogja. Apa komentar dia? Kamu kok sibuk foto, lihat aja dulu, saya bilang. Dia apa yang keluar dari mulutnya ini? Kena teman saya ceritakan. Edan tenan yo, gitu kan. Gini tuh ciptaan Allah. Bagus sih dia menyebut ciptaan Allah, tapi kok pakai kata edan? Padahal kan yang paling bagus itu subhanallah. Kan bagus ya Ibu ya. Ada sibuk, kenapa kamu abadikan? Dia ngelihat ada pas awan-awan keluar itu loh Ibu, apa gumpalan-gumpalan terus gembel kecil-kecil, tapi karena nggak pas lagi meletus. Jadi itu kan ada suara gemuruh kalau dekat, kalian kan kedengaran ya. Edan tenang ya, saya sibuk dia foto-foto. Kenapa edan? Nah jadi kita harus spontan menyebut seperti itu. Padahal itu tak tepat. Kalau kita mengagumi Gusti Allah bagusnya, kan enak melihatnya. Begitu mandang ke bawah terlihat Jogja, lagi-lagi kelihatan kota Jogja yang bagus tuh bukan subhanallah. Ya. Kata-kata yang enggak pas gitu. Nah, jadi kalau saya kadang-kadang suka mendengar juga ya Ibu ya. Anak-anak sekarang itu kan biasa menyebut itu tidak astagfirullah, tidak subhanallah. Kalau yang saya dengar tuh alamak jang gitu kan ada, buset gitu kan. Kata-kata yang enggak biasa. Astagfirullah diganti Ibu astaga gitu kan. Kadang pakai naga, astaga naga gitu kan. Itu yang keluar itu. Nah, kalau kita ya janganlah ya. Kalau kita melihat sesuatu yang yang mengagumkan buat kita ingat Allah. Sehingga begitu indahnya Gusti Allah menciptakan, begitu agungnya ciptaan Allah gitu kan. Kita naik pesawat di ketinggian berapa ribu kaki itu, kita di atas awan. Yang kelihatan tuh kan kayak hamparan permadani ya, yang warnanya putih. Lalu kita di atasnya, kita lihat itu
Masya Allah indahnya. Itu yang keluar mulut kita mestinya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Itu. Kenapa? Karena kita sedang mengagumi ciptaan Allah, dan dengan kekaguman itu membuat kita ingat kepada bahwa yang menciptakan ini Allah. Nah, jadi kalau orang yang membaca Asmaul Husna ini dosa-dosanya diampuni, sebenarnya pada sisi itu ketika kita mengingat Allah itu sebenarnya secara langsung kita memohon agar dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah. Karena kita menyebut nama Allah. Ya. Kalau Allah ada namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih lagi penyayang. Artinya apa Ibu? Kalau Allah Maha Pengasih, apapun yang kita minta, Allah akan mengabulkan dikasih ya. Baik, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.